Midfielder Jenius Part 4. Pemain Prancis yang penuh semangat mulai mendominasi permainan. Saat itu Chadi menyundul bola dan diterima oleh Kevin dengan sempurna. Selanjutnya dia melakukan overlapping run sementara dua rekannya di belakang saling mengoper. Setelah cukup jauh, rekannya mengembalikan operan itu pada Chadi yang langsung berlari sepanjang garis, lalu mengoper pada Pierre yang sudah ada di depan gawang dan langsung menembak. Tapi sayangnya bola berhasil ditangkap oleh Chae Seung-min, kiper tim Korea. Performa tim Prancis saat ini benar-benar berbeda dengan saat babak pertama. Dan sepertinya kondisi mental para pemain Korea juga tidak baik-baik saja. Yujun yang melihat itu semakin yakin kalau dia harus memberikan Jongwon sebuah gol bagaimanapun caranya. Saat tiba-tiba Lee Jong Sok menepuk bahunya dan bilang, apa Yujun berencana memberikan Moon Jongwon sebuah gol. Jung Sok juga tahu soal kondisi Jungwon yang bermain jelek saat dia merajuk. Saat Yujun bertanya bagaimana Jung Sok tahu, dia bilang kalau itu terlihat dari kecepatan lari dan langkah kakinya. Untuk menghentikan overlapping run Chadi, mereka nggak punya pilihan lain selain memberikan Jongwon gol supaya dia berhenti merajuk. Melihat itu, Yujun sekali lagi merasa kagum pada kemampuan pengamatan Jung Sok. Menebak tim lawan saja sudah susah, tapi Jung Sok malah bermain sambil memperhatikan gerakan tim sendiri. Saat tiba-tiba Yujun seperti menyadari sesuatu. Golden Zone menunjukkan di mana gol akan terjadi, tapi tidak bisa menebak siapa yang akan mencetaknya. Tapi bagaimana kalau Yujun tahu cara untuk mengetahuinya? Saat itu Yujun kembali melakukan observasi pada lawan. Menilai dari titik gravitasinya yang turun, lawan pasti berniat menembus. Yang harus Yujun ketahui adalah arah mana yang akan dia gunakan. Yujun terus memfokuskan pengamatannya. Dia tidak melewatkan bahkan satu tarikan napas, tatapan, kebiasaan, ataupun postur tubuh. Saat itu Yujun bisa melihat kalau lawan akan menggunakan sisi kanan dan langsung bergerak untuk merebut bolanya dan berhasil dilakukan. Sekarang Yujun akan menggunakan pengamatan yang sama pada anggota timnya juga. Ada So Jung-woo dengan pergerakan menggiring bola yang bagus, juga Min Sok-jun si kidal dengan kemampuan lari instan yang cepat. Yujun lalu membuat simulasi akan siapakah yang akan lebih mudah menerima umpannya. Setelah memperhatikan, Yujun memutuskan kalau So Jung-woo punya peluang lebih tinggi. Begitu bola menggelinding menghampiri Jung-woo, sayangnya bola itu terlewat begitu saja dan keluar, memberikan Prancis kesempatan untuk lemparan serangan dalam. Yujun berpikir kalau sepertinya untuk menebaknya secara sempurna masih terlalu sulit, tapi dia sudah cukup paham bagaimana cara kerjanya. Saat itu tim Prancis melemparkan bolanya ke arah Chadi yang sedang dijaga oleh Lee Jung Sok. Merasa itu menyulitkan, Chadi langsung mengoper bolanya pada Kevin. Pada saat itu, defender tim Korea yang melihat Kevin sendiri berpikir kalau sekarang dia bisa menghadapinya. Begitu juga Kevin yang menantang kalau dia akan melawan. Tapi rupanya itu hanyalah sebuah tipuan untuk membuat defender tim Korea itu maju. Saat pemain Prancis itu mengolok kalau pemain Korea mudah ditipu. Pada saat yang sama dia juga kehilangan bolanya pada Kim Min Seung yang langsung menendang bola itu dengan sangat jauh. Bola melambung ke sisi kiri, di mana di sana sudah ada pemain nomor 13 Korea dan nomor 4 Prancis. Saat itu Min Sok-jun berpikir kalau mereka kehilangan bola ini akan terjadi serangan lemparan dalam lagi oleh Prancis. Jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dan menahan bola dengan kakinya. Dia lalu mengopernya pada Song Yujun yang langsung berlari ke wilayah Prancis. Yujun tahu ini memang kesempatan, tapi saat ini dia melihat ada 3 zona, 2 zona kecil dan 1 zona besar. Yujun terus berpacu dengan waktu untuk menilai siapakah yang akan mencetak gol di zona-zona itu. Di zona besar itu ada Son Heung-min, tapi tidak ada tanda pergerakan darinya, yang artinya tersisa 2 zona kecil dengan ukuran yang sama dan posisi yang berdekatan. Dan salah satu dari kedua zona itu adalah milik Moon Jong-won. Di antara Moon Jong-won dan So Jung-woo, siapa yang akan sampai lebih dulu dan ke zona yang mana? Setelah membaca pergerakan mereka, Yujun akhirnya menendang bola itu. Sebelumnya di kamp pelatihan Piala U17 Korea Selatan, saat Son Heung-min memberikan umpan tinggi pada Moon Jong-won, bolanya langsung memantul jauh begitu dia mencoba menggunakan teknik trapping. Dan karena itu Heung-min jadi kesal pada Jung-won yang malah menyalahkan operannya. Yujun yang saat itu memperhatikan jadi tahu kalau dia tidak boleh mengoper bolanya tinggi-tinggi pada Moon Jong-won.
Jadi untuk zona yang dekat dengan Jungwon, dia pasti akan menerimanya dengan trapping. Saat itu Yujun langsung meneriakkan nama Jungwon untuk menerima bolanya. Begitu bola muncul di depan Jungwon, dia langsung menendangnya dengan sangat kuat ke gawang lawan. Saat orang-orang berpikir bolanya akan meleset, bola yang masih terus berputar itu akhirnya masuk ke sudut gawang lawan dan menjadikannya sebuah gol. Pada saat itu Jungwon yang masih dalam mode ngambek tiba-tiba tersadar kalau dia baru saja mencetak sebuah gol. Dan saat itulah Jungwon bersorak merayakan hal itu. Sementara itu Yujun langsung terduduk lemas. Dia akhirnya bisa melakukannya. Saat tiba-tiba Jungwon mengulurkan tangannya dan bilang kalau Yujun sudah bekerja keras. Yujun juga berpikir kalau bukan karena Jungwon dia nggak akan berusaha sampai seperti ini. Babak kedua terus berlanjut. Saat itu bola masih dikuasai oleh Chadi dari tim Prancis. Sambil berlari, dia berpikir untuk tidak perlu takut dengan skor 2-1. Mereka hanya tinggal mencetak satu gol lagi saja dengan overlapping. Saat tiba-tiba Chadi mendengar teriakan di belakangnya. Dan tiba-tiba saja Moon Jungwon datang menabraknya sambil merebut bola. Membuat Chadi sangat kaget. Bagaimana mungkin stamina pemain nomor 11 Korea ini tiba-tiba jadi begini? Setelahnya, setiap kali Chadi akan melakukan overlapping, Moon Jungwon akan selalu ada di sana untuk menghentikannya. Saat itulah Chadi sadar kalau dia tidak bisa menembus penjagaan nomor 11 pemain Korea itu. Dan pertandingan pun selesai dengan skor 2-1. Korea Selatan memenangkan pertandingan. Mendengar itu, semua pemain Korea bersorak dengan gembira. Yujun juga tidak menyangka selain melawan Brazil, mereka juga menang melawan Prancis. Sekarang tinggal satu kemenangan lagi dan mereka akan bisa memenangkan Piala Sendai Cup. Sore itu saat mereka berjalan keluar stadion menuju bis, di sana sudah ada banyak reporter yang berkumpul menunggu Song Yujun. Mereka semua ingin melakukan wawancara dengannya. Tapi saat itu Yujun melihat reporter Kwon dari KBC dan memutuskan untuk melakukan interview dengannya. Reporter Kwon bertanya untuk pertandingan selanjutnya dengan Jepang, apakah Yujun berharap untuk menang. Saat itu Yujun berpikir kalau bahkan di masa lalu tanpa dirinya, Korea Selatan masih bisa menang 2-0. Tapi sekarang mereka bahkan bisa mengalahkan Brazil dan Prancis. Ditambah Yujun juga bisa melihat zona emas. Jadi Yujun dengan percaya diri bilang kalau dia yakin mereka pasti akan bisa menang. Karena ini adalah pertandingan di mana mereka nggak bisa kalah, bahkan meskipun mereka mau. Malam harinya di tempat penginapan tim Korea, saat rekannya sudah tidur pulas, Yujun memeriksa informasi dan pemain Jepang untuk pertandingan besok. Ini masih sama seperti masa lalu. Karena dulu dia nggak bisa melepaskan sepak bola, Yujun mempelajari semuanya. Siapa sangka sekarang itu akan berguna. Hanya saja ada satu hal aneh di formasi tim Jepang yang pelatih berikan padanya hari ini. Ada satu nama yang tidak Yujun kenal. Satoren adalah nama yang Yujun tidak ketahui, tapi dia merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Sementara itu di depan kedai ramen tempat Yujun makan sebelumnya, terlihat Satoren yang masih melakukan trik bermain sepak bola yang sama seperti sebelumnya. Satoren dia adalah peringkat pertama sepak bola gaya bebas di dunia. Di pusat pelatihan tim Jepang, terlihat para pemain yang sedang berlatih. Dan di antara mereka ada seorang pemain yang sangat bersemangat. Dia adalah Toshinji, kandidat tim Jepang U17 posisi gelandang. Di sisi yang lain, training coach Takagi Hideto sedang memperhatikan mereka dari lantai atas. Saat tiba-tiba pelatih Hito Masaki memasuki ruangan dan bilang kalau Shinji terlihat benar-benar bersemangat. Yang pelatih Takagi benarkan, Shinji memang disebut sebagai pemain muda yang cukup menjanjikan di Jepang. Dan lagi, besok adalah pertandingan yang besar. Korea Selatan berhasil mengalahkan Brazil dan Prancis. Dan di atas semua itu, ini adalah pertandingan antara Jepang versus Korea. Dan karena itu adalah pertandingan yang menarik perhatian publik, tempatnya pasti akan dipenuhi oleh para reporter dan media. Pemain yang tampil baik dalam pertandingan itu akan langsung jadi bintang dalam semalam. Pelatih Takagi lalu bertanya untuk susunan pemain apakah mereka akan menempatkan Shinji di posisi tengah seperti biasa. Tapi pelatih Hito bilang kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan apa yang mereka punya pada dunia.
Sebuah formasi yang bisa menjadi taktik terhebat Jepang, dan itu adalah black hole. Sementara itu di dalam gedung pelatihan, Asileon, kandidat tim Jepang U17, penyerang sayap kanan, mengeluhkan soal latihan mereka yang terlalu keras dan bertanya apa Shinji tidak lelah. Tapi Shinji bilang kalau mereka hanya akan berkembang kalau selalu bekerja keras, dan itu juga untuk tim mereka. Itu adalah apa yang Shinji ucapkan, tapi jauh di dalam hatinya dia tidak sudi bermain dengan rekannya itu dan menganggap kalau mereka sampah. Saat itu mereka melihat kalau susunan pemain sudah diumumkan. Shinji sudah percaya diri kalau kali ini dia juga akan menjadi pusat seperti biasanya. Dia akan menjadi pemeran utama dan bintang dalam pertandingan ini. Tapi sesaat kemudian dia melihat ada yang aneh dengan daftar pemainnya. Di sana nama Shinji tidak dituliskan. Shinji langsung bergegas ke ruangan pelatih dan menerobos masuk untuk melakukan protes. Tapi saat itu di sana sudah ada pemain lain yang adalah Satoren. Pelatih Takagi yang melihat Shinji di sana bilang kalau dia minta maaf. Harusnya dia menjelaskan dulu hal ini padanya. Satoren akan menggantikan Shinji di pertandingan kali ini. Saat itu Satoren juga berdiri bermaksud menyapa dan bilang kalau sepertinya dia yang akan menggantikan Shinji menjadi pemeran utamanya kali ini. Mendengar itu, Shinji yang marah langsung menepis tangan Ren dan pergi dari sana. Di dalam locker room, Shinji terus mengumpat. Rencananya untuk bisa terkenal lewat media setelah menang melawan Korea. Sekarang jadi berantakan gara-gara badut freestyle itu. Begitu melihat locker Ren, Shinji langsung meludahinya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Ren datang mendekat dan memutuskan untuk sembunyi di dalam locker. Saat itu Ren dan Nagai memasuki ruangan. Nagai bertanya apa Ren akan pergi ke suatu tempat. Ren bilang kalau dia berencana untuk melakukan sedikit freestyle. Kalau tidak melakukan itu sebelum pertandingan, dia jadi merasa cemas. Mendengar itu Nagai mengingatkan untuk jangan sampai Ren terluka. Bagaimanapun juga mereka ada pertandingan yang penting. Shinji yang bersembunyi di dalam locker mendengar semua itu dan mendapatkan sebuah ide. Sementara itu di tempat lain terlihat Yujun, Hyungmin dan rekan-rekannya yang lain sedang memakan takoyaki. Saat akan membayar bukannya saling patungan, Min Seung malah menyarankan taruhan permainan menendang bola, di mana skor yang paling rendah yang akan membayar. Meski pada awalnya Yujun dan Jong Sok menolak, tapi karena provokasi Moon Jung Won, akhirnya mereka ikut juga. Saat itu semuanya sudah menendang dengan skor 980-an, tinggal Yujun yang tersisa. Dan seperti yang sudah ditebak, Yujun mendapatkan skor paling kecil dan harus membayar. Tapi pada saat itu, sekali lagi Yujun menyadari kalau rekan-rekannya benar-benar sekuat itu. Saat kembali setelah membayar, Yujun yang tidak melihat rekan-rekannya malah melihat kerumunan di sana. Begitu diperiksa, Yujun mengenali orang yang sedang bermain bola itu sebagai orang yang bermain di depan kedai ramen. Saat itu Ren yang baru memenangkan permainan kembali ditantang oleh seorang pria. Dan ketika Ren menjelaskan aturan sederhananya, tiba-tiba Yujun melihat kilatan cahaya merah dari pria itu. Rupanya orang itu adalah orang yang disuruh Shinji untuk mencelakai Ren. 1 jam sebelumnya, Shinji bertanya apakah orang itu benar-benar bisa melakukan apa saja yang si pria benarkan. Selama ada uangnya, dia bisa melakukan apapun. Mendengar itu, Shinji lalu menunjuk pada Ren yang sedang bermain dan menyuruh pria itu untuk mematahkan kaki Ren sampai dia tidak bisa bermain bola lagi. Kembali ke saat ini, Ren mencoba mengoper bolanya saat si pria melakukan tackle, tapi bahkan serangannya tidak mengincar bola. Si pria kembali mencoba mengincar kaki Ren yang lagi-lagi berhasil dihindari. Ren memeriksa waktu yang tersisa adalah 12 detik dan berpikir kalau dia bisa bertahan. Yujun yang memperhatikan dari samping juga bisa mengetahui kalau yang diincar pria itu bukan bola melainkan kaki si pemain. Saat itu si pria dengan sengaja maju dan menabrak Ren, tapi Ren mencoba bertahan dengan kakinya yang ternyata memang itulah yang diinginkan si pria. Begitu si pria mengayunkan kakinya untuk menendang kaki Ren, tiba-tiba saja Yujun menerjang pria itu sampai terjatuh. Pria itu bertanya dengan marah siapa Yujun dan apa Yujun ini cari mati. Tapi begitu rekan-rekan Yujun yang lain datang, si pria langsung lari dan bilang kalau ini belum berakhir. Saat itu Ren yang juga mengingat Yujun dari toko ramen mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena Yujun, dia pasti sudah terluka parah.
Tapi Yujun juga minta maaf karena sudah mengganggu dan menanyakan siapa nama Ren. Ren lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sato Ren, peringkat pertama di dunia dalam sepak bola freestyle dan juga anggota tim U17 Jepang. Mendengar itu, Yujun sangat terkejut. Pantas saja namanya terdengar familiar. Di kehidupan sebelumnya, Hyungmin pernah mengganggu tidur Yujun untuk menunjukkan video permainan freestyle Sato Ren. Tapi Yujun gak pernah mendengar kalau dia juga pernah bermain bola. Saat ditanya apakah dari awal Ren memang bermain bola, Ren mengatakan kalau besok pertandingan Korea versus Jepang akan jadi debut pertamanya. Mendengarnya, Yujun merasa itu masuk akal. Di kehidupan sebelumnya, Ren tidak ikut dalam pertandingan Korea versus Jepang. Alasannya pasti karena cedera yang seharusnya terjadi hari ini. Tapi karena sekarang Yujun menyelamatkannya, dia jadi bisa bermain. Saat itu Yujun mulai overthinking apakah dia bisa merebut bolanya dari seorang Sato Ren. Tapi kemudian Yujun tersadar sebenarnya apa yang perlu Yujun takutkan. Dia juga sudah jadi lebih kuat lewat Sendai Cup. Pada saat itu Yujun juga memperkenalkan dirinya sebagai Song Yujun, anggota dari tim Korea di Sendai Cup. Mendengar itu, Ren merasa pantas saja saat di kedai ramen pergerakan Yujun terlihat tidak biasa. Rupanya karena dia juga pemain bola. Saat itu Ren bilang kalau Jepang tidak akan kalah. Begitu juga Yujun yang mengatakan kalau Korea juga tidak berniat kalah. Mereka lalu bersalaman dan bilang untuk sampai jumpa di pertandingan besok. Keesokan harinya, seperti yang sudah diperkirakan, penonton mulai memenuhi stadion, begitu juga kru yang merekam pertandingan. Saat itu pemain dari kedua belah pihak akhirnya memasuki lapangan. Pertandingan antara Korea versus Jepang yang sudah dinantikan akan segera dimulai. Pertandingan dimulai dengan kick off dari tim Korea. Saat itu Jung Sok yang mendapatkan bola berpikir untuk mengecek lebih dulu kemampuan tim Jepang dan mencoba mendorong perlahan. Sementara Yujun di sisi lain menyadari kalau garis pertahanan tim Jepang mundur cukup jauh. Berpikir kalau mungkin tim Jepang mencoba melakukan posisi bertahan, Yujun maju lebih dulu. Pada saat itu pemain gelandang tim Jepang, Suhai, menghadang Yujun, yang langsung bisa Yujun lewati dengan mudah. Yujun sudah menduga kalau pergerakan mereka akan lebih lambat dari tim Brazil maupun tim Prancis. Jadi pada level ini, Yujun yakin kalau mereka pasti bisa menang. Saat itu Yujun mengoper bolanya pada Moon Jung-won yang kemudian mengoper kembali pada Hyungmin yang ada di tengah. Sayangnya pada saat itu Hyungmin ditahan oleh dua pemain lawan. Yujun yang berniat membantu juga tidak bisa karena dia dikelilingi terlalu banyak bek lawan. Pada akhirnya Hyungmin kehilangan bola itu. Takumi yang saat itu mendapatkan bola langsung mengopernya pada Sato Ren yang ada di tengah. Tapi di sisi itu tidak ada penyerang tim Jepang. Komentator berpikir kalau tim Jepang terlalu lambat saat mengganti ke mode menyerang. Asisten pelatih tim Jepang di pinggir lapangan juga bertanya pada pelatih itu, apakah strategi ini akan baik-baik saja? Yang pelatih bilang tentu saja tidak. Kalau itu untuk pemain biasa, strategi ini tentu tidak bagus. Pada saat itu di lapangan, Ren tidak menunggu rekannya dan menerjang maju sendirian. Saat pemain nomor 2 Korea mencoba menghentikannya, Ren menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol bola dengan cepat, membuat Kim Jin-gu kesulitan. Saat tiba-tiba Jin-gu tersadar oleh peringatan rekannya untuk segera merebut bola, karena sekarang lawan bergerak maju. Tapi Ren bilang kalau itu sudah terlambat. Pada saat itu, para pemain Jepang yang lain sudah berkumpul di sana. Ren langsung mengoper bola itu pada Hikaru, kandidat tim Piala U17 Jepang posisi sayap. Setelahnya, Hikaru mengirimkan umpan lambung yang sangat tinggi. Saat komentator berpikir umpan itu terlalu tinggi, Nagai dari tim Jepang justru berpikir itu sangat bagus dan langsung melompat untuk melakukan serangan sundulan langsung pada gawang lawan yang berhasil menciptakan sebuah gol. Dengan tinggi 194 cm dan gaya lompatan seperti itu, sisi udara sepenuhnya dikuasai oleh Nagai. Yujun yang melihat di kejauhan berpikir ternyata mereka sengaja menarik garis pertahanan sejauh mungkin untuk memperkuat pertahanannya. Lalu saat mendapatkan bola, mereka akan terhubung dengan Sato Ren. Pada saat itu, Ren akan menggunakan skill individunya untuk menarik back dan mengulur waktu. Dan setelah itulah yang dipakai pemain Jepang untuk menyelesaikan transisi ke mode serangan. Begitu ruang terbuka, mereka mengirim umpan terobosan yang diselesaikan oleh Nagai Ryo. Saat itu, pelatih tim Jepang di pinggir lapangan bilang kalau strategi yang mereka gunakan ini disebut black hole dan hanya mungkin dilakukan berkat dua orang itu.
Kalau ada orang yang berpikir bisa mengalahkan strategi ini, maka pelatih Ito menantangnya untuk maju dan mencobanya. Saat ini Jepang sudah unggul dengan 1-0. Kombinasi Satoren dengan Nagai benar-benar luar biasa. Pada saat itu Yujun berpikir kalau dia nggak tahu harus mulai dari mana, maka dia akan melakukan hal yang dia bisa, menandai Ren 1 lawan 1. Tapi Ren yang melihat itu tidak terganggu dan bilang kalau memang seperti itu, maka pemain bertahannya yang akan maju menyerang. Melihat hal itu, Yujun langsung berteriak untuk menahan Nagai. Tapi baik rekannya yang lain dan Minseng tidak bisa menghentikan permainan Nagai itu. Meski untungnya saat itu serangan Nagai bisa dihentikan oleh kiper Cha Seung-min yang langsung melempar bolanya menjauhi gawang sampai ke tengah lapangan. Tapi sayangnya bola itu malah sampai pada kaki Satoren. Melihat itu Yujun dan 3 pemain bertahan lainnya langsung mencoba menghentikan pergerakan Ren. Tapi pergerakan Ren yang begitu cepat tidak bisa mereka hentikan yang akhirnya membuat Ren berhasil lolos. Sementara itu Minseng berpikir kalau dia butuh lebih banyak orang untuk menahan Nagai. Saat tiba-tiba saja sebuah gol masuk lagi ke dalam gawang tim Korea. Itu adalah tembakan dari sisi sayap yang menjadikan skor saat ini adalah 2-0. Yujun yang melihat hal ini benar-benar tidak habis pikir. Mereka menjadikan Nagai sebagai umpan. Bahkan setelah mencoba semua cara, mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Saat Yujun berpikir kalau mereka sudah kalah total dan tidak ada cara yang bisa dicoba, tiba-tiba saja Hyungmin menendangnya dan menyuruh Yujun untuk segera sadar. Mendengar itu entah kenapa jadi membuat Yujun kesal. Mereka terlibat adu cengkram kerah baju dan saling memaki. Hyungmin menyuruh Yujun bermain dengan benar, sementara Yujun berteriak apa Hyungmin pikir itu mudah. Tapi Hyungmin bilang kalau tim Jepang terus melakukan itu. Mereka terus mengoper bolanya pada Ren. Karena situasinya yang semakin memanas, sampai-sampai mereka harus dipisahkan oleh anggota tim yang lain. Saat Jung Sok bertanya apa Yujun baik-baik saja, Yujun malah teringat apa yang Hyunmin katakan sebelumnya tentang bola yang selalu mengarah pada Ren lalu mendapatkan sebuah ide. Saat itu kick off kembali dilakukan. Ren di sisi lain berpikir karena sampai terjadi konflik internal di tim lawan, sepertinya pertandingan ini akan selesai dengan mudah. Pada saat itu Son Jung Woo langsung berlari begitu dia mendapatkan bola. Yujun di sisi lain menilai selain kemampuan Ren dan Nagai, kemampuan individu tim Jepang yang lain tidak sebagus itu. Dan alasan serangan tim Korea selalu gagal adalah karena mereka fokus di garis pertahanan. Bahkan para penyerang ikut turun membantu pertahanan mereka. Sisanya selain itu, Ren mengulur waktu untuk mengatur transisi antara serangan dan pertahanan mereka. Meski terlihat tidak bisa ditembus, tapi ternyata formasi ini juga punya kelemahan. Pada saat itu, rekan Yujun memanggil dan menyuruhnya untuk mencegat lawan. Melihat jalurnya yang terhambat, lawan lalu mengoper bolanya pada Ren. Beberapa saat sebelumnya, Yujun menyarankan sebuah strategi pada Jung Sok. Saat ditanya kenapa tidak menginfokan anggota yang lain juga, Yujun bilang kalau ini hanya bisa dilakukan oleh Jung Sok, atau lebih tepatnya hanya bisa dilakukan oleh mereka berdua. Rencana Yujun adalah dia akan menghadang jalan para pemain bertahan, membatasi jalur operan mereka, dan Jung Sok keluar dari titik buta untuk memotong operan pada Satoren. Jung Sok bilang kalau seperti itu mereka harus memperhatikan jalan mainnya selama pertandingan masih berlangsung. Dan meski dia dan Yujun punya kemampuan observasi yang luar biasa, Yujun pasti tahu kalau mereka nggak akan selalu berhasil. Tapi Yujun bilang kalau setidaknya mereka punya sesuatu yang bisa dilakukan. Kembali ke saat ini, pemain tim Jepang mengoper bolanya pada Satoren. Saat tiba-tiba Jung Sok datang dan memotong umpan itu. Strategi berdasarkan kemampuan observasi Yujun dan Jung Sok. Ini adalah penglihatan spider ganda. Mereka berdua langsung berlari untuk melakukan serangan balik. Tapi saat itu Jung Sok langsung dihadang 2 pemain lawan. Untungnya Yujun muncul di sebelahnya dan langsung mendapatkan bola. Tapi pada saat itu, 2 pemain lawan yang lain juga mencoba menghentikan Yujun dengan tackle-an mereka, yang bisa Yujun hindari dengan mudah. Yujun terus maju ke depan dan pada akhirnya melihat zona emas di depan gawang lawan dan langsung menendangnya ke sana. Begitu memasuki zona emas, Hyungmin menendang bola itu tepat ke dalam gawang lawan dan membuat sebuah gol. Pada saat itu, Yujun bertanya apa sekarang Hyungmin puas setelah mencetak sebuah gol.
Tapi Hyungmin malah bilang, kenapa orang berbakat sepertinya harus selalu ditekan dulu untuk bisa bersinar? Apa Yujun tidak bisa bermain dengan baik tanpa perlu Hyungmin mengatakan sesuatu? Mendengar itu, Yujun bilang kalau orang menyebalkan ini bahkan tidak minta maaf setelah apa yang dia lakukan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sama-sama tertawa dan bilang kalau sekarang mereka akan menunjukkan siapa sebenarnya tim Korea ini. Kali ini serangan dimulai dari tim Jepang. Saat itu Yujun memperhatikan kemanakah kira-kira mereka akan bergerak dan segera menghadangnya. Saat pemain lawan itu kembali mengirim umpan pada Satoren, Lee Jong-sok kembali memotong bola. Rencana yang Yujun siapkan benar-benar berhasil. Saat Yujun melihat kalau lawan akan melakukan tackle, tiba-tiba terdengar peluit panjang yang ditiupkan oleh wasit yang menandakan kalau babak pertama baru saja berakhir. Di bangku istirahat, Yujun terlihat benar-benar kelelahan. Jung-sok juga menghampirinya dan bertanya apa Yujun baik-baik saja dan menyuruhnya untuk menghemat energi. Dia pasti tidak mau melakukan kesalahan di saat yang penting. Mendengar itu Yujun mengiyakan, tapi Jung-sok tidak perlu khawatir karena di babak kedua ini dia pasti bisa membalik keadaannya. Beberapa saat kemudian pertandingan babak kedua final Sendai Cup kembali dimulai. Sebelumnya di akhir babak pertama Ren mulai merasakannya, tapi sekarang dia semakin yakin kalau Song Yujun yang mengendalikan arah umpanan yang datang padanya. Padahal sebelumnya Yujun bahkan tidak bisa menyentuh bolanya, tapi sekarang dia membuat Ren merasa tertekan. Jadi Ren merasa ini benar-benar menarik. Dia akan melihat siapa yang sebenarnya pemburu dan siapa yang menjadi mangsa. Pada saat itu, Ren kembali mendapatkan umpan di daerah yang cukup berbahaya. Di saat yang sama, Min Seung juga datang dan mengajak Jung-sok untuk bersama-sama menghentikannya. Min Seung akan menghadapi Ren secara langsung dan memperlambatnya. Pada saat itu, Jung-sok akan melakukan tackle. Tapi pada saat itu, pergerakan bola di kaki Ren benar-benar tidak terhentikan. Saat Ren berpikir kalau dia akan menghancurkan gawang tim Korea, Yujun muncul di sana untuk menghadang bolanya. Dia langsung berlari menuju gawang tim Jepang dan menendang bola itu pada zona emas. Hyungmin yang saat itu masih berlari berkata kalau umpannya terlalu jauh. Tapi kemudian dia melakukan tendangan voli ke gawang lawan dan kembali menciptakan sebuah gol. Saat itu waktu masih tersisa 10 menit dan Korea berhasil menyamakan kedudukan. Nagai di sisi lain berkata kalau pertandingan ini berjalan jauh berbeda dari yang dia kira. Sementara Ren menyadari kalau Yujun benar-benar bisa membaca pergerakan. Jadi dia tidak punya pilihan lain lagi selain menggunakan hal itu. Tadinya dia berniat menyimpannya untuk piala U17. Cedera atau tidak, Ren tidak akan menahan diri lagi sambil mengenakan sepatu andalannya. Ren bilang kalau dalam 10 menit yang tersisa dia akan memberikan segalanya. Seperti sebelumnya, Yujun menghadang dua pemain Jepang itu. Dan setelah memeriksa posisi Jung-sok, Yujun yakin kalau dia bisa memblokir umpanan Ren sepenuhnya. Saat itu lawan yang melihat Yujun berpikir kalau dia mengoper pada Ren sekarang, pasti bolanya akan direbut lagi. Tapi saat itu pemain lawan menyadari kalau Yujun mulai kelelahan dan berpikir untuk mencoba menembusnya sendiri. Melihat hal yang tidak Yujun duga ini, dia mencoba untuk fokus menghadang, tapi karena kelelahan, fokusnya juga menghilang. Saat tiba-tiba Jung-sok berteriak untuk Yujun pergi ke kiri, sementara Jung-sok akan menjaga di sisi kanan dan memotong pergerakan. Saat tiba-tiba Ren muncul di belakang Jung-sok dan langsung melewatinya dengan mudah. Dia lalu meminta untuk oper bolanya. Begitu mendapatkan bola, Ren langsung dikepung oleh pemain Korea. Saat itu Jung-sok berpikir kalau dia sudah terbiasa dengan kecepatan Ren sejak babak pertama. Jadi seharusnya bertiga sudah cukup untuk menghentikannya. Tapi kemudian Ren dengan cepat berhasil melewati penjagaan mereka bertiga, membuat Jung-sok keheranan. Ren bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, Ren kembali mengumpan lambung pada Nagai yang sudah siap untuk melakukan serangan sundulan lagi. Tapi pada saat yang sama, Moon Jung-won muncul di sana dan menghentikan sundulan itu dengan kepalanya. Saat itu, Jung-won bilang untuk segera amankan bolanya. Semua orang langsung berebut untuk mendapatkan bola. Tapi bola itu malah memantul jauh dan kembali didapatkan oleh Satoren. Melihat hal itu, Min Seung berpikir karena tim pertahanan meninggalkan sisi belakang, sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Satoren. Tapi tiba-tiba Yujun muncul di sana dan bilang kalau dia sendiri yang akan menghentikannya. Ren yang melihat Yujun sudah kelelahan bilang apa Yujun benar-benar bisa melakukannya, sementara dia sudah terengah-engah begitu.
Tapi Yujun tidak menanggapi dan hanya fokus memperhatikan pergerakan Ren. Sepanjang pertandingan, Yujun terus terbawa oleh gerakan Ren. Pada saat itu, Yujun menyadari sesuatu dan bergerak seolah-olah dia condong ke kiri. Begitu Ren termakan tipuan Yujun, dia langsung mencuri bola itu dengan cepat. Melihat hal itu, Ren heran akan bagaimana bisa Yujun melakukannya. Untuk kemudian tersadar akan kemungkinan Yujun yang sengaja memancingnya untuk berpikir dia akan menembus dari kanan. Yujun yang saat itu sudah mendapatkan bola langsung berlari dengan cepat. Pemain yang lain juga ikut maju. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Hanya tersisa 1 menit sebelum pertandingan berakhir. Yujun memberikan tendangan itu dan tentu saja di sana berdiri Heung-min yang melakukan eksekusi terakhir untuk mencetak gol. Begitu gol disahkan, semua pemain tim Korea langsung bersorak. Korea berhasil mengalahkan Brazil, Prancis, dan juga Jepang untuk memenangkan Piala Sendai Cup. Sementara itu, Yujun yang masih dikerumuni rekan-rekannya berpikir kalau akhirnya mereka berhasil menjuarai Sendai Cup. Momen yang dulu hanya bisa Yujun impikan di kehidupan sebelumnya, sekarang ada tepat di depannya. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!